warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh Indonesia. Semoga selalu protokol. Kita harus selalu siap menggunakan masker dimanapun kita berada, siap melindungi diri 24 jam dari virus corona. Nah, kemudian Ibu ingin menjelaskan untuk kelas 10 peserta didik di SMA SMK di seluruh Indonesia. Langsung saja kita akan belajar mengenai persiapan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan untuk Indonesia. Kemudian yang pertama, kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Pada tahun 1941, Jepang menyerah karena Pearl Harbor dan membuat Amerika bisa bergabung dengan sekutu. Kemudian 1941 sampai 1943 didudukinya koloni-koloni Eropa di Asia Tenggara seperti Burma, Indochina, Malaya, dan Hindia Timur oleh Jepang. Kekalahan pertama Jepang di pertempuran Laut Karang pada tanggal Mei 1942, Guadalcanal pada 6 November 1942, serta kalahnya Jepang di Kepulauan Truk. Pada tahun 1943 di Kepulauan Bismarck, Laksamana Yamamoto terbunuh dan menyebabkan goncangan moral bagi pasukan Jepang di Pasifik. 1944 sekutu merebut Filipina. Kemudian pada perkembangan sampai tahun 1945 sekutu mulai masuk ke Outer Island seperti Saipan, Okinawa, dan Iwo Jima. Bom atom dijatuhkan ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu di atas USS Missouri. Terjadinya vacuum of power yang membuat para pejuang Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jepang menyerah kepada sekutu. Akibatnya pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada tanggal 6-9 Agustus sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Tanggal 15 Agustus 1945, sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Kemudian hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan atau vacuum of power di Indonesia. Terdesaknya Jepang oleh gerak maju tentara sekutu menyebabkan pada periode tahun ini 1943 sampai 1945 setelah kekalahan Jepang di pertemuan Midway, pertemuan Laut Filipina dan pertempuran Laut Koral, Angkatan Laut Jepang kewalahan menghadapi Angkatan Laut Sekutu. Jatuhnya Pulau Saipan, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall, pertahanan Angkatan Perang Jepang di Pasifik mulai runtuh. Kemudian kekhawatiran akan invasi sekutu di Home Island. Yang kedua, diberikannya janji kemerdekaan oleh PM Kaiso. Setelah jatuhnya kabinet Tojo, diangkat Perdana Menteri baru bernama Koiso dengan menjanjikan kemerdekaan pada negara yang didudukinya. Ia mencoba meraih simpati. Kemudian dipanggilnya Soekarno dan Mohatta ke Dalat, Vietnam, membicarakan mengenai kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya dibentuklah BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Dokuritsu Junbicho Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan yang diangkat sebagai ketua adalah Koiso adalah Dr. KRT Rajiman. Widya Diningrat dengan Ketua Muda Fuku Kaiso Ichibangasi. Dibentuknya BPKI Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Indonesia. Peresmian pembentukan badan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945.
BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Pengangkatan pengurus badan ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Yang diangkat sebagai ketua adalah Kaiso. Yang diangkat oleh Kaiso adalah Dr. KRT Rajiman Widya Diningrat dengan ketua muda Fuku Kaiso Ichibamase. Nah, hasil sidang yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menghasilkan perumusan sebuah dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Kemudian sidang kedua 10 Juli sampai 14 Juli 1945 membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada 14 Juli 1945 oleh Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dilaporkan 3 hasil yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasarnya sendiri adalah batang tubuhnya. Ada 3 pemikiran rancangan dasar negara. Yang pertama dari I.R. Soekarno. Nah, ini harus diingat-ingat karena akan terus ada untuk bukan hanya pelajar peserta didik, tapi untuk semuanya yang melakukan tes-tes dimanapun berada. Yang pertama pemikiran Soekarno. Kebangsaan Indonesia. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. Mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial. Baru yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Muhyamin. Yang kedua. Yang pertama adalah peri kebangsaan. Yang kedua peri kemanusiaan. Yang ketiga peri ketuhanan. Yang keempat peri kerakyatan. Yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian dari Profesor Dr. Supomo, yang pertama adalah persatuan, yang kedua mufakat dan demokrasi, yang ketiga keadilan sosial, yang keempat kekeluargaan, yang kelima musyawarah. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Indonesia. Peresmian pembentukan badan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang pertama, sidang pertama adalah 18 Agustus 1945, yakni mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional. Sidang kedua, 19 Agustus 1945, membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, dan membentuk 12 kementerian dan 4 kementerian negara. Sidang ketiga 22 Agustus 1945 menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kita akan memasuki peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakangnya, yang pertama, setelah Jepang menyerah terhadap kekosongan kekuasaan atau disebut vacuum of power, hal tersebut memicu konflik antara golongan muda. Siapa itu golongan muda? Ada BM Diah, Yusuf Punto, Wikana, Sayuti Melik, ada Malik, dan Hairul Saleh. Nah, itu dia hafal ya. Kita harus hafal nih tokoh-tokoh muda siapa aja. Kemudian ada golongan tua, I.R. Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, Muhyamin. Itu membicarakan mengenai kemerdekaan Indonesia tentunya. Kemudian golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI. Pada tanggal 16 Agustus pukul 04.00 WIB, Bung Hatta dan Bung Karno dibawa pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuannya
Yang pertama, mengamankan Soekarno dan Hatta adalah agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang dan mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Ayo, kita lanjutkan lagi. Detik-detik proklamasi. Ketika kita harus berputar kembali mengenai detik-detik proklamasi. 8 dan 9 Agustus, bom atom atas Hiroshima dan Nagasaki. 7 Agustus 1945, Marsikal Terauchi membawa seluruh serdadu Jepang di Asia Tenggara dan mengumumkan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Didirikan di Jawa untuk menyempurnakan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. 12 Agustus di Dalat Vietnam ada pada waktu itu setelah jatuhnya bom atom tanggal 9 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Rajiman diminta ke Dalat Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 untuk upacara peresmian PPKI. Kemudian mengangkat Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakilnya. 14 Agustus Jepang menyerah. Kemudian menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian ini merupakan pukulan bagi Jepang untuk Perang Asia Timur Raya. 16 Agustus berita kekalahan itu yang disiarkan di radio Kaisar Hiro itu diterima di Jakarta. Kemudian menjelaskan bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Golongan muda itu termasuk Sultan Syahrir yang pada waktu itu bisa mendengar berita itu kemudian ingin betul-betul mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia untuk agar tidak lagi menunggu bagaimana kebangkitan Jepang pada waktu itu. 15 Agustus desakan untuk merdeka. Pada tanggal 15 Agustus di kediaman Bung Karno terjadi perdebatan yang sangat sengit antara golongan tua dan golongan muda. Para pemuda seperti Wikana dan Hairul Saleh itu mendesak agar Bung Karno tidak menunggu rapat PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda mengancam akan terjadi pertumpahan darah kalau Bung Karno pada waktu menolak. Nah, seperti itu untuk bagaimana membujuknya pada waktu itu karena ini para pemuda sudah tidak sabar untuk merdeka dari mungkin mereka memberikan satu apa yang mereka rasakan dari Spanyol, dari Portugis, Spanyol, kemudian Belanda, Inggris, Jepang yang sempat singgah di Indonesia pada waktu itu. 16 Agustus pukul 3 pagi persiapan kemerdekaan. Jalan buntu proklamasi kemerdekaan membuat golongan muda dibantu oleh peta pembela tanah air tentunya menjemput paksa Bung Karno di kediamannya untuk kemudian dibawa ke Rengas Dengklok. 17.30 perundingan terjadi di Jakarta antara Ahmad Subarjo dan Wikana. Ia kemudian menyusul ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok Subarjo juga berhasil meyakinkan Hairul Saleh. Subarjo berjanji bahwa kemerdekaan akan diproklamirkan esok hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Pukul 23.30 Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Setelahnya ia kemudian bertolak ke rumah Tadashi Maeda untuk kemudian merumuskan teks proklamasi. Muhammad Hatta dan Soekarno menemui Jenderal Nishimura. Soekarno mencoba mengklarifikasi tentang proklamasi yang akan dilaksanakan oleh Indonesia. Namun Nishimura diharuskan menjaga status quo daerah jajahan. Soekarno akhirnya menganggap tidak perlu ada perundingan lagi. 17 Agustus pukul 3 proklamasi penyusunan proklamasi kemerdekaan sampai pukul jam 2 pagi
Itu di rumah Maida yang menyusun, kamu harus ingat-ingat semuanya. IR Soekarno, DRS Mahatta, dan kemudian satu lagi Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo itu penasihat ya antara golongan muda dan golongan tua tentunya. Kemudian pukul 5 pagi itu para pemuda sudah merencanakan agar pembacaan proklamasi dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun ketika itu sudah banyak sekali tentara Jepang yang mengepung lapangan Ikeda, maka diubahlah oleh para pemuda dan lain sebagainya itu untuk bagaimana kalau proklamasinya di rumah Bung Karno. 17 Agustus pukul 10 hari Jumat, pada waktu itu sangat bagus sekali harinya, hari Jumat. Pukul 10.10 di Jalan Pegangsaan Timur Raya nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan akhirnya dibacakan di seluruh rakyat Indonesia oleh Soekarno yang didampingi oleh Mohatta, dan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati mulai dikibarkan, dan 18 Agustus 1945 setelah tanggal 17 Agustus tadi memperingati kemerdekaan, kemudian 18 Agustus membuat sebuah keputusan bagaimana negara Indonesia itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Makna rapat raksasa di lapangan Ikada. Yang pertama, rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintahan Indonesia dengan rakyatnya. Yang kedua, rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Yang ketiga, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Yang keempat, rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pemimpinan mereka laksanakan. Merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Merupakan untuk proklamasi arti pentingnya. Yang pertama, merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ketiga, merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikan dengan tata hukum nasional. Yang keempat, mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merupakan perintah dari alinea kedua pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang menguasai masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Kemudian memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi, memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan. Kemudian merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama internasional. Cukup sekian dan terima kasih terhadap persiapan kemerdekaan Indonesia, dan kita harus selalu semangat dalam menghadapi kondisi sekian karena kita harus punya positive thinking untuk selalu bersyukur bahwa zaman ini kapan lagi kita akan maju dalam bidang teknologi, karena zaman memang sudah berubah dan mendukung kita untuk mengubah kita pencapaian kita terhadap teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.